Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, baiklah kita hari ini akan mempelajari tentang teknik konservasi tanah dan air yang berbasis DAS. Saya akan men-share screen dulu. Ya, oke. Baik, stop dulu. Oke. Baik, ini adalah hari ini kita akan mempelajari teknik konservasi tanah dan air yang berbasis DAS oleh saya sendiri, Dr. Puspita Hati, Prodi Teknik Pertanian. Nggak bisa. Oke, ini referensi yang kita ambil dari beberapa referensi dari internet. Kemudian ini yang akan kita pelajari tentang konservasi das dan tata ruang, tentang pengaruh tata ruang pada banjir, kemudian konservasi das dan pengelolaan das, kemudian teknik konservasi das, dan satu lagi yaitu tidak ada di sini ya, yaitu evaluasi das. Tata ruang. Perubahan tata ruang atau tata guna lahan ini merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Sebagai contoh, apabila suatu hutan yang berada dalam suatu daerah aliran sungai diubah menjadi suatu pemukiman, maka debit puncak sungai itu akan meningkat sekitar antara 6 sampai 20 kali lipat. Angka 6 dan angka 20 ini tergantung dari jenis hutan dan jenis pemukiman tersebut. Nah, demikian pula untuk perubahan yang lainnya, maka akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan. Yang artinya apabila debit puncak ini meningkat, maka dikarenakan runoff ya, itu meningkat juga. Sehingga meningkatnya debit puncak yang ada di lahan tersebut. Nah, ini peningkatan debit puncak akibat perubahan tata guna lahan dapat dilihat dari beberapa penelitian ya, bahwa peningkatan debit akibat perubahan tata guna lahan ini akan semakin meningkat ya. Nah, ini adalah minimum, kemudian ini debit maksimum ya. Ini debit puncak sungainya, ini dalam meter kubik per detik ya. Nah, sehingga dilihat bahwa jalan beton atau beraspal itu sangat tinggi sekali debit puncaknya sekitar 350 meter kubik per detik. Nah, berbeda dengan sawah, dia akan lebih kecil debit puncaknya karena masih ada tanaman-tanaman ya yang bisa menyerap air. Nah, ini peningkatan debit puncak ini akibat dari perubahan tata guna lahan ya, hutan menjadi rumputan, sawah, pemukiman, ataupun jalan atau beton. Tata guna lahan, faktor penutup lahan vegetasi cukup signifikan dalam pengurangan ataupun peningkatan aliran permukaan ya. Hutan yang lebat mempunyai tingkat penutup lahan yang tinggi, sehingga apabila hujan turun ke wilayah hutan tersebut, faktor penutup lahan ini akan memperlambat kecepatan aliran permukaan. Bahkan bisa terjadi kecepatannya menjadi mendekati nol. Nah, dikarenakan faktor penutup lahan ini seperti vegetasi ini akan cepat memperlambat kecepatan aliran dikarenakan dia akan menghisap atau menyerap cepat ya aliran air tersebut ke dalam akar, kemudian ke dalam batang dan daun ya. Nah, ketika suatu kawasan hutan berubah menjadi pemukiman, maka penutup lahan kawasan ini akan berubah menjadi penutup lahan yang tidak mempunyai resistensi untuk menahan aliran. Jadi, yang terjadi ketika hujan turun, kecepatan air ini akan meningkat ya di atas lahan tersebut. Namun resapan air yang masuk ke dalam tanah relatif tetap, kecuali lahannya berubah. Kuantitas totalnya berubah karena tergantung dari luasan penutup lahan. Umumnya untuk mengurangi banjir ya atau genangan yang terjadi, dilakukan perbaikan penampang sungai. Ya, yang sering disebut dengan normalisasi kita sebut. Nah, perbaikan sungai yang dilakukan umumnya
memperlebar sungai ya, atau memperdalam, atau pengerukan sungai. Nah, sesungguhnya istilah normalisasi ini kurang tepat karena sebenarnya sungai sudah normal, lalu mengapa harus dinormalkan? Nah, secara alami, sungai hampir selalu berubah kondisi fisiknya sesuai dengan perubahan yang terjadi di sungai ya. Sebagai contoh, perubahan debit sungai. Nah, perubahan debit sungai ini akan diikuti dengan perubahan morfologi sungai. Nah, sekarang pengertian ini lebih dominan, normalisasi ini dengan meluruskan sungai, memperlebar atau memperdalam penampang sungai tersebut agar aliran air itu lebih cepat dan kapasitas sungai ini akan menampung lebih banyak ya, lebih besar. Nah, berikut ini kita lihat gambaran tentang perubahan runoff ya, runoff atau limpasan air ya di atas permukaan ya, akibat perubahan tata guna lahan. Nah, ini hutan gunung sawah menghijau, debit puncaknya 10 meter kubik per detik. Nah, akibat perubahan tata guna lahan ini tidak ada atau berkurang ya lahan hijau atau vegetasinya menjadi industri perumahan sehingga banyak aspal, kemudian berkurang hutannya berkurang, maka debit puncaknya akan meningkat yaitu menjadi 200 meter kubik per detik. Pengaruh tata ruang pada banjir. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, perubahan tata guna lahan memberikan kontribusi dominan kepada aliran permukaan tadi ya, runoff ya. Jadi suatu kawasan hutan bila diubah menjadi pemukiman, maka yang terjadi adalah hutan bisa menahan runoff cukup besar diganti menjadi pemukiman dengan resistensi runoff yang kecil. Akibatnya ada peningkatan aliran permukaan tanah yang menuju sungai dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit sungai yang besar. Pengaruh tata ruang pada banjir. Nah, perubahan tata guna lahan, oh ini sudah ya. Oke. Jadi perubahan tata guna lahan ini merupakan penyebab utama dari banjir ya. Oke. Nah, kita di sini akan membicarakan tentang daerah aliran sungai ya. Konservasi pada konservasi dengan berbasis daerah aliran sungai. Namun sebelumnya apa arti daerah aliran sungai? Banyak sekali diartikan atau didefinisikan daerah aliran sungai ini. Namun menurut PP nomor 37 tahun 2012 ini untuk masyarakat konservasi tanah dan air berpacu pada undang-undang ini ya. Jadi kita kalau disebut definisi DAS supaya tidak bingung, kita berpacu dengan undang-undang atau PP ini. Ya, jadi tentang pengelolaan daerah aliran sungai. Jadi DAS itu menurut Undang PP nomor 37 tahun 2012 ini merupakan suatu wilayah daratan berupa satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air ya yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, di mana batas di darat adalah pemisah topografis dan batas di laut hingga daerah perairan yang masih terpengaruh oleh aktivitas daratan ya. Nah, konservasi daerah aliran sungai. Nah, apa arti konservasi DAS itu? Yaitu upaya-upaya pelestarian lingkungan yang didasari pada peran dan fungsi setiap wilayah dalam DAS dan mencakup aspek perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan ekosistem secara berkelanjutan. Ya, selain kawasan daerah aliran sungai atau DAS ini biasa disebut juga daerah tangkapan air ya. Biasa kalau orang orang biasa berkecimpung dengan DAS, kalau dia bilang DTA itu daerah tangkapan air itu sama saja dengan DAS ya. Kenapa dibilang gitu? Karena DAS itu merupakan daerah tangkapan air ya atau catchment area. Jika DAS dilihat dari sudut pandang daerah-daerah yang dialiri sungai, maka catchment area merupakan area atau titik-titik tempat air hujan ya ditangkap atau ditampung. Jadi DTA atau catchment area itu merupakan bagian yang terpenting dari suatu kawasan daerah aliran sungai. Apa tujuan pengelolaan DAS atau konservasi DAS ini? Ini tujuannya terkendalinya
adalah terkendalinya hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan lingkungan das dengan kegiatan manusia guna kelestarian, fungsi lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam peranannya di lapangan, konsepsi tersebut memerlukan upaya yang tidak sederhana. Untuk itu diperlukan keterpaduan pengelolaan oleh berbagai sektor atau multi pihak, mulai dari hulu sampai hilir, ya, dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan atau aspek sehingga kondisi biofisik dan sosial ekonomi yang ada dalam suatu das, baik karakteristik dan kondisi existing, ya, dan biogeofisik yang ada di suatu das tersebut. Nah, kita harus mengetahui sebelum mengetahui konservasi das ini, kita harus mengetahui konsep das. Memahami konsep das adalah cara berpikir memberikan solusi dari hulu ke hilir, ya. Kejadian di hilir tak lepas dari kejadian dari hulu. Artinya pengelolaan das dimulai dari kawasan hulu, kemudian di tengah, kemudian sampai ke hilir. Nah, banyak kejadian banjir di perkotaan itu karena buruknya pengelolaan das yang ada di hulunya. Makin parahnya kejadian banjir di hilir juga disebabkan karena adanya terhambat atau penyempitan, ya, aliran sungai oleh pemukiman atau bangunan, sedimentasi, dan tumpukan sampah. Nah, wilayah daerah aliran sungai ini atau kawasan, ya, daerah aliran sungai ini biasanya terbagi menjadi 3 area, ya. Daerah yang mengalir mulai dari catchment area hingga saat mengalir menuju lautan. Nah, area tersebut yaitu hulu sungai, tengah sungai, dan hilir sungai. Area hulu sungai ini yang menjadi titik awal penampungan air hujan, umumnya berlokasi di dataran tinggi, ya, perbukitan atau pegunungan, serta banyak terdapat air terjun, jeram, serta memiliki lereng-lereng yang curam. Nah, maka memahami pengelolaan das secara terpadu adalah memadukan ilmu alamiah seperti hidrologi, hidrotopografi, ya, dengan berbagai aktivitas manusia dari berbagai sudut pandang dan sektor, terutama terkait dengan sosial ekonomi masyarakat di kawasan das tersebut. Secara teori bisa diaplikasikan, tapi secara sosial ekonomi itu berbeda karena kebiasaan masyarakat atau watak masyarakat, ya, yang bergantung dengan kehidupan ekonominya bertolak belakang dengan teori konservasi das. Inilah masalah utama untuk sosial ekonomi yang ada di daerah aliran sungai tersebut, ya. Maka disinilah muncul harapan pengelolaan das terpadu namanya, ya, dalam bentuk satu manajemen, one river management. Nah, konsep ini bagus, tapi implementasinya berbenturan banyak pihak, ya, multi pihak. Karena ada pengelola sungai berbeda dengan bantaran sungai. Ada pengelolaan pusat dan daerah, ya. Ada berbagai aktivitas atau bidang di kawasan das. Kemudian butuh kebijakan dan pemimpin yang tangguh dalam mengelola kawasan das secara terpadu, didukung oleh tim kerja yang profesional dan sesuai bidangnya. Masalah pada das yang utama ini berhubungan dengan jumlah, ya, kuantitas, dan juga kualitas, ya, mutu air. Air sungai menjadi berkurang atau kering atau menjadi terlalu banyak sehingga banjir, ya. Jadi jumlah air akan banyak, ya. Air sungai yang bersih menjadi keruh karena erosi, ya, dan adanya zat beracun dari berbagai industri atau pertanian, ya, dari berbagai zat-zat pupuk pertanian menggambarkan mutu air. Itulah masalah dasnya. Jadi pengelolaan das ini bertujuan untuk mengkonservasi tanah pada lahan pertanian, memanen atau menyimpan kelebihan air pada musim hujan, dan memanfaatkannya pada musim kemarau. Kemudian memacu usaha tani berkelanjutan dan menstabilkan hasil panen melalui perbaikan pengelolaan sistem pertanian. Dan juga memperbaiki keseimbangan ekologi, ya, hubungan tata air hulu dengan hilir, kualitas air, kualitas, dan kemampuan lahan, dan keanekaragaman hayati. Nah, ini adalah komponen das, ya. Das ini memiliki beberapa komponen, ya. Dapat dilihat di sini ada dari hutan, kemudian sawah ladang. Nah, ini berhubungan dengan sungai.
Ini di desa, kemudian tumbuhan, berhubungan dengan manusia, tanah, hewan, dan air, ini komponennya. Dan berhubungan dengan sungai, sungai ini ada komponennya yaitu debit, ya, lumpur, dan unsur hara. Jadi komponen-komponen dalam pengelolaan DAS itu pengelolaan dan konservasi lahan pertanian, pembuatan dan pemeliharaan saluran air, ya, bangunan terjunan air dan sebagainya yang terkait dengan sungai, peningkatan penutupan lahan melalui penerapan teknik agroforestry, hutan rakyat, hortikultura buah-buahan, penanaman hijauan pakan ternak dan perikanan darat, pemeliharaan tebing sungai, pengembangan infrastruktur, dan misalnya pembangunan sarana irigasi. Nah, bagaimana mengelola DAS? Ya, sebelum mengelola DAS perlu diketahui beberapa hal. Apa yang ada di dalam DAS? Atau apa potensi DAS tersebut? Ya, apa masalah yang ada di dalam DAS? Apa yang kita inginkan dari pengelolaan DAS ini? Apa yang bisa kita perbaiki atau dirubah dari DAS tersebut? Dan bagaimana cara memperbaikinya? Dan apa dampak perbaikan tersebut terhadap masyarakat yang ada di dalam DAS? Hutan dan hubungannya dengan pengelolaan DAS. Hutan ini memiliki peranan sangat penting ya dalam mengkonservasi DAS ya. Dengan semakin berkurangnya hutan, maka banyak berbagai macam masalah yang timbul dalam pengelolaan DAS tersebut. Karena hutan ini kan bersifat meredam tingginya debit sungai ya pada musim hujan dan berpotensi memelihara kestabilan aliran air sungai ya pada musim kemarau karena dia bisa menyimpan air di dalam batang, akar, dan daun ya. Mempunyai serasa yang tebal sehingga memudahkan air meresap ke dalam tanah dan mengalirkannya secara perlahan ke sungai. Selain itu, lapisan serasanya juga melindungi permukaan tanah dari gerusan aliran permukaan sehingga erosi pada tanah hutan sangat rendah. Ya. Mempunyai banyak pori makro dan pipa di dalam tanah yang memungkinkan pergerakan air secara cepat ke dalam tanah. Nah, karena sifat-sifat hutan ini ya, yang menguntungkan tersebut, maka hutan perlu dipertahankan ya, karena hutan ini adalah merupakan paru-paru dunia. Nah, apabila hutan sudah terlanjur dibuka, ya, terutama pada bagian das yang peka erosi, penggunaan lahannya perlu diusahakan supaya mendekati bentuk hutan. Nah, seperti sistem agroforestry ya, pada dasarnya ditujukan untuk mengembalikan berbagai fungsi hutan. Pengelolaan DAS. Dalam mengelola sumber daya lahan suatu DAS perlu diketahui apa yang menjadi masalah utama DAS. Masalah DAS pada dasarnya dapat dibagi menjadi beberapa ya. Kuantitas tadi sudah disebutkan bahwa kuantitas atau jumlah air ya, banjir dan kekeringan, menurunnya tinggi muka air tanah, tingginya fluktuasi debit puncak ya. Kemudian ada kualitas airnya karena tingginya erosi dan sedimentasi di sungai, tercemarnya air dan bahan beracun ya yang berbahaya, tercemarnya air sungai dan air danau oleh unsur-unsur hara seperti N dan P ya, yang disebut eutrofikasi. Nah, dalam mengelola sumber daya lahan suatu DAS perlu diketahui apa yang menjadi masalah utama DAS ya. Tuh. Permasalahan pokok yang dijumpai dalam DAS akhirnya yaitu degradasi lahan atau erosi, kemudian penurunan kualitas air dan banjir, kemudian 3 pendangkalan sungai, danau, atau perubahan debit sungai waduk oleh sedimen. Ini adalah masalah DAS dan alternatif teknik mengatasinya ya banyak. Jadi kuantitas air misalnya banjir, alternatifnya ini ya penanaman pohon, pembuatan waduk ya, menanggulangi penyempitan dan pendangkalan sungai. Kalau dia masalahnya kekeringan, maka penurunan evaporasi, misalnya dengan menggunakan mulsa, ya. Kemudian juga untuk kualitas air, misalnya tingginya sedimentasi dan pengendapan lumpur di dasar sungai, maka alternatif teknik mengatasinya dengan peningkatan fungsi filter das, terutama di sepanjang bantaran sungai, dengan menanam rumput-rumputan dan tanaman lain yang dapat menutup rapat permukaan tanah dan sebagainya. Dapat dipelajari, silakan dibaca ya. Alternatif-alternatif teknik mengatasi masalah-masalah DAS tersebut. Nah, dalam melaksanakan pengelolaan DAS, tujuan dan sasaran yang diinginkan harus dinyatakan dengan jelas. Tujuan umum pengelolaan DAS terpadu ya adalah
terselenggaranya koordinasi, keterpaduan, keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi. Ini silakan baca ya. Ini proses perencanaan pengelolaan DAS ya. Nah, hal yang penting diperhatikan dalam penyusunan rencana pengelolaan DAS ini adalah bahwa perencanaan adalah suatu proses ya, berulang. Jadi berulang-ulang. Jadi kalau misalnya dia tidak oke pada tahap ini, misalnya ini pilihan kegiatan, maka akan kembali lagi ke atas alternatif kegiatan ya. Kemudian tidak oke lagi, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka pilihan kegiatan diganti lagi dengan alternatif kegiatan yang lain. Nah, perencanaan tersebut mengatur langkah-langkah atau aktivitas pengelolaan DAS yang harus dilaksanakan, termasuk rencana monitoring dan evaluasi juga ya, atau MONEF ya, terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dengan demikian, dapat tercipta suatu mekanisme umpan balik atau feedback terhadap keseluruhan rencana pengelolaan DAS sehingga dapat dilakukan perbaikan terhadap rencana yang telah disusun seperti ini. Nah, jadi kita harus mengetahui karakteristik DAS-nya dulu sehingga kita dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalam DAS tersebut. Nah, karakteristik DAS itu berupa apa? Biofisik, ya tadi kondisi existing, karakteristik, manajerial, teknologi, modalnya. Nah, kemudian kita harus mengetahui juga kebijakan, peraturan, adat istiadatnya. Dan kemudian kita setelah itu baru mengetahui tujuan dan sasaran pengelolaan DAS. Dan apa alternatif kegiatan yang akan kita lakukan untuk pengelolaan DAS tersebut. Nah, evaluasi alternatif kegiatan lingkungan, ekonomi, sosial. Nah, kemudian pilihan kegiatan. Nah, kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita harapkan, maka akan diganti alternatif kegiatan lain. Dan seterusnya sampai ke pemantauan dan evaluasi. Nah, konservasi DAS ya. Beragamnya penerapan pola pertanian pada suatu DAS berarti penduduk semakin banyak melakukan konversi ya, atau perubahan vegetasi, terutama vegetasi hutan menjadi non-hutan, seperti pekarangan, perkebunan, atau tanaman musiman. Ya. Terjadinya perubahan itu berpengaruh langsung terhadap fluktuasi debit sungai yang sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa perubahan tata guna lahan itu akan mengakibatkan terjadinya peningkatan ya debit sungai atau fluktuasi debit sungai. Nah, untuk membedakan tingkat kerusakan yang diderita oleh suatu DAS atau sub-sub DAS, ini maka perlu diberi nilai masing-masing menurut kualitasnya. Nah, nilai itu nantinya akan merupakan derajat kualitas DAS tersebut ya. Di Indonesia belum ada metode penelitian DAS yang baku ya. Tingkat kerusakan DAS hanya dinilai dengan erosi. Nah, jadi dalam satuan ton per hektar per tahun yang diketahui melalui biasanya metode Universal Soil Loss Equation atau USL ya, USL ya, USLE, USL. Nah, sebenarnya USL ini amat sulit diterapkan apabila dilakukan untuk menilai kualitas suatu DAS ya. Karena dalam suatu DAS itu banyak sekali faktor ya, jenis tanah sehingga kemudian faktor erodivitas tanah itu berbeda-beda. Demikian pula faktor erosivitas hujan, faktor panjang dan kemiringan lereng ya LS, faktor pengelolaan tanah dan faktor pengelolaan tanaman. Masing-masing faktor tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda pada luasan daerah tertentu yang diteliti. Nah, semua faktor ini merupakan penentu laju erosi ya, yang di setiap luasan lahan tersebut. Nah, untuk menghitung tingkat laju erosi dalam suatu DAS ini dengan metode USL, maka dihitung laju erosi EA yang di dalam lahan tersebut ya, dengan luasan tersebut di seluruh DAS. Nah, hal ini akan sangat suatu pekerjaan yang tidak mudah karena memerlukan waktu lama dan tenaga serta keahlian. Nah, sekarang ada namanya SIG ya, Sistem Informasi Geografis. Mungkin Anda sudah tahu ya cara-cara program dari programming ya sistem informasi geografis ini, misalnya pada Quantum GIS atau ArcView ya, ArcGIS itu banyak sekali programnya ya. Nah, ini bisa mengatasi
permasalahan untuk mengetahui suatu das itu bagaimana erosinya. Jadi tiap-tiap elemen mempunyai karakteristiknya sendiri. Parameter usual dihitung secara individual untuk tiap elemen dan merupakan data masukan bagi SIG. Nah, dari tiap-tiap parameter usual dapat digambarkan dalam peta, sehingga akan berbentuk 5 macam peta tematik. Nah, ini akan kita lakukan dan kita bahas pada laporan praktikum ya, yaitu akan ada peta erosivitas hujan, R, peta erodibilitas tanah, K, peta kemiringan dan panjang lereng, LS ya, peta manajemen tanaman C, dan peta kontrol erosi praktis P. Nah, sesuai dengan parameter-parameter yang ada di usual. Nah, selain itu, di kegiatan konservasi das ini ada namanya pemberdayaan masyarakatnya. Jadi perlu sekali pemberdayaan masyarakat untuk konservasi das tersebut ya. Jadi ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk pengelolaan sumber daya air dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk berbuat sesuatu demi melindungi sumber daya air dan tanah di suatu das tersebut. Nah, evaluasi das. Nah, bagaimana kegiatan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan ya ataupun kegagalan dan aktivitas pengelolaan das yang baik dari aspek fisik, sosial, ekonomi maupun kelembagaan yang sudah dilakukan. Tujuannya untuk apa? Untuk menilai tingkat kinerja dan performance pengelolaan das tersebut. Nah, tolak ukur yang dipakai untuk penilaian adalah perubahan yang terjadi pada aspek-aspek tersebut sejak saat perencanaan dan setelah implementasi ya. Antara lain perubahan karakteristik hidrologi das, perubahan tata guna lahan ya, kemudian perubahan sosial ekonomi masyarakat. Nah, ini beberapa terminologi dan konsep keterpaduan pengelolaan das ya, bisa dibaca. Ini adalah istilah-istilah yang ada di dalam das ya, kalau tidak tahu silakan dibaca. Nah, demikianlah materi kita ya tentang konservasi das. Mungkin kalau ada pertanyaan dan sebagainya dapat kita diskusikan di forum, ruang forum ya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah mau